Hai Sobat NL, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Sakit mah sering dialami oleh orang yang hobi menunda waktu makannya. Akibatnya, perut biasanya akan terasa sakit akibat asam lambung yang naik. Mah bukanlah penyakit khusus, melainkan kumpulan gejala yang menandai suatu penyakit. Salah satu pemicu kenaikan asam lambung berasal dari konsumsi makanan dan minuman harian. Bila Anda memiliki masalah mah dan penyakit asam lambung, sebaiknya hindari berbagai pantangan untuk mencegah kekambuhan gejala. Berikut daftar pantangan makanan dan minuman pemicu asam lambung bagi Anda yang memiliki mah. 1. Kafein. Mungkin Anda sudah pernah atau sering mendengar bahwa orang yang memiliki mah tidak dianjurkan minum minuman berkafein, seperti kopi dalam jumlah banyak. Bahkan, sebisa mungkin sebaiknya hindari kafein atau membatasi asupannya guna mencegah gejala mah bertambah parah. Pasalnya, kafein dilaporkan dapat melemahkan otot pada katup kerongkongan bagian bawah. Akibatnya, asam lambung pun bisa naik kembali ke kerongkongan dan memicu gejala yang mengganggu. Kafein masuk dalam daftar pantangan makanan dan minuman bagi orang yang mengalami penyakit asam lambung. Ada beberapa makanan dan minuman berkafein yang mungkin perlu Anda hindari atau kurangi, antara lain, teh, coklat, kopi decaf, kopi, minuman berenergi dan minuman bersoda. 2. Makanan dengan tinggi lemak. Salah satu jenis makanan pemicu asam lambung naik adalah makanan yang mengandung banyak lemak. Lemak memang dibutuhkan oleh tubuh, tetapi dalam jumlah yang wajar. Sementara itu, konsumsi makanan tinggi lemak dalam porsi yang terlalu banyak ternyata bisa memicu gejala mah. Hal ini dapat terjadi karena lemak melemahkan otot pada katup kerongkongan atau esofagus bagian bawah. Kondisi tersebut tentu menyebabkan kerongkongan mudah terbuka, sehingga memicu asam lambung naik ke kerongkongan. Alhasil, gejala berupa nyeri dan sensasi terbakar pada dada atau heartburn pun terasa. Makanan yang mengandung banyak lemak juga membutuhkan waktu yang lebih lama untuk dicerna. Akibatnya, pengosongan organ lambung berjalan lebih lambat, hingga memicu produksi asam lambung berlebih. Itu sebabnya, orang yang ingin mengendalikan kenaikan asam lambung perlu membatasi makanan tinggi lemak, seperti susu tinggi lemak dan produk olahannya, daging merah, seperti sapi, kambing, dan domba, gorengan dan makanan lainnya yang digoreng, makanan manis, seperti kue, es krim, dan lainnya. 3. Makanan pedas. Sudah bukan rahasia lagi bila makan makanan pedas bisa berujung pada sakit perut, mules, hingga diare. Bahkan, konsumsi makanan pedas juga bisa termasuk dalam daftar pantangan untuk orang yang mengalami asam lambung. Umumnya, rasa pedas dari suatu makanan berasal dari cabai. Cabai mengandung zat yang disebut capsaicin di dalamnya, yaitu ekstrak alkaloid yang memberikan rasa pedas pada cabai. Selain memberikan rasa pedas, capsaicin juga bisa memperlambat kerja sistem pencernaan. Bila hal ini terjadi pada orang yang sakit mah, tentu gejalanya akan lebih buruk mengingat proses pencernaannya memakan waktu lebih lama. Sementara itu, ketika gejala mah dirasakan, makanan yang telah dikonsumsi tidak boleh berada di sistem pencernaan terlalu lama. Pasalnya, semakin lama makanan bertahan di perut, semakin meningkat pula risiko naiknya asam lambung. Akibatnya, butuh waktu yang lebih lama untuk pulih dari gejala mah, seperti mules, sakit perut hingga sensasi terbakar akibat asam lambung. 4. Makanan asin. Tak jauh berbeda dengan makanan pedas, terlalu banyak makan makanan asin juga bisa memicu gejala mah akibat kenaikan asam lambung. Namun, para ahli sejauh ini belum mengetahui apa penyebab pastinya. Sejumlah penelitian memang menunjukkan bahwa makanan yang mengandung natrium atau garam yang tinggi dapat memicu refluks asam. Hal ini mungkin dikarenakan kombinasi dari makanan asin yang dimakan bersama dengan gorengan dan makanan berlemak. Namun, kondisi tersebut ternyata tidak terlalu berpengaruh pada orang sehat dengan pola makan yang baik. Penelitian lebih lanjut diperlukan, tetapi setidaknya konsumsi makanan asin dalam batas wajar agar tidak menjadi pemicu asam lambung naik. 5. Minuman berkarbonasi. Soda dan minuman berkarbonasi lainnya memang dapat membuat perut kembung. Selain itu, jenis minuman ini bisa memicu asam lambung. Alasannya hampir sama dengan jenis makanan pemicu asam lambung lainnya, yaitu dapat melemahkan otot pada esofagus bagian bawah. Bahkan, kebanyakan minuman berkarbonasi juga mengandung kafein yang semakin berisiko terhadap asam lambung naik. Makanya, minuman ini menjadi salah satu pantangan untuk orang yang memiliki mah, terutama bagi mereka yang tak ingin gejalanya kambuh. 6.
Buah sitrus. Buah-buahan sitrus, seperti jeruk, lemon maupun jeruk bali memang mengandung vitamin C yang tinggi dan baik bagi kesehatan. Namun di lain sisi, konsumsi buah-buahan sitrus ternyata disebut dapat memicu naiknya asam lambung. Menurut penelitian yang dimuat dalam The Korean Journal of Gastroenterology, pantangan makanan untuk penyakit asam lambung ini dapat memicu sensasi terbakar. Dari 382 peserta yang mengeluhkan rasa terbakar pada dada sebagai gejala MAH, sebanyak 67% dari peserta mengalami keparahan gejala setelah mengonsumsi jeruk. Penyebabnya memang belum diketahui secara pasti. Namun, ada kemungkinan bahwa jumlah asam yang terkandung dalam buah sitrus dapat melemahkan otot esofagus sehingga asam lambung lebih mudah naik. 7. Bawang-bawangan. Baik bawang merah, bawang putih, atau bombay, ternyata bisa melemahkan otot pada kerongkongan bagian bawah melemah. Alhasil, asam lambung mudah naik kembali ke kerongkongan hingga memicu gejala MAH. Makanan pemicu asam lambung yang satu ini ternyata mengandung zat yang dapat menyebabkan berbagai masalah pencernaan, seperti sering sendawa. Sendawa adalah salah satu gejala MAH dan bisa memperburuk kenaikan asam lambung bila dibiarkan. 8. Tomat. Selain buah sitrus, tomat ternyata juga masuk ke dalam daftar pantangan untuk mencegah naiknya asam lambung. Pasalnya, kandungan asam sitrat dan asam malat pada tomat dapat memicu kenaikan asam lambung yang menjadi penyebab MAH. Konsumsi tomat dalam jumlah yang terlalu banyak dapat memengaruhi sistem pencernaan. Akibatnya, asam lambung akan naik ke kerongkongan yang dapat menyebabkan gejala yang tidak menyenangkan. 9. Alkohol. Sama halnya dengan kopi dan soda, minuman beralkohol, seperti bir atau anggur juga dapat berkontribusi sebagai penyebab munculnya MAH. Konsumsi minuman beralkohol berulang kali dan dalam jumlah yang banyak dapat mengiritasi hingga mengikis lapisan perut. Akibatnya, lapisan perut lebih rentan terhadap asam lambung yang membuat perut lebih sensitif terhadap asam. Selain itu, bir dan anggur juga dilaporkan dapat meningkatkan jumlah produksi asam lambung. Oleh sebab itu, alkohol menjadi pantangan makanan dan minuman untuk orang yang mengalami sakit asam lambung karena berbahaya bagi sistem pencernaan. Setelah mengetahui apa saja makanan dan minuman yang bisa menyebabkan naiknya asam lambung, memperhatikan pola makan juga sangat penting. Pola makan yang buruk ternyata bisa menjadi faktor pemicu asam lambung naik. Berikut pantangan pola makan pada penderita asam lambung. 1. Makan dengan porsi banyak. Makan dalam porsi yang banyak memang mengenyangkan. Namun, kebiasaan ini ternyata bisa menjadi pantangan dalam mengonsumsi makanan saat mengalami asam lambung naik. Pada saat perut terisi penuh oleh makanan, lambung akan meregang. Peregangan ini bisa memberikan tekanan yang kuat pada otot di katup tenggorokan bagian bawah. Posisi katup yang seharusnya tertutup malah terbuka secara tiba-tiba, sehingga dapat menyebabkan asam lambung naik dengan cepat. Itu sebabnya, penderita MAH sangat disarankan untuk makan sedikit-sedikit tetapi sering. 2. Langsung tidur setelah makan atau kenyang. Anjuran untuk tidak makan terlalu dekat dengan waktu tidur memang terbukti benar adanya. Ketika Anda langsung tidur setelah makan, tubuh tidak mempunyai waktu yang cukup untuk mencerna makanan. Alih-alih merasa kenyang, makanan yang sudah dikonsumsi justru kembali naik ke kerongkongan bersama dengan asam dari dalam lambung. Hal ini yang kemudian memicu gejala MAH disertai naiknya asam lambung. Oke, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.